Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verdigo Dika Sanjaya, kelas 10 TKR 4 absen 37. Pengertian sistem EVI. EVI merupakan singkatan dari Electronic Fuel Injection, yaitu penyemprotan atau penginjeksian bahan bakar sudah dilakukan atau dikontrol secara elektronik. Pengontrolan secara elektronik ini lebih baik dibandingkan dengan penyemprotan bahan bakar yang masih konvensional. Kelebihan dari sistem EVI dibandingkan dengan sistem konvensional dengan memakai karburator antara lain: 1. Nilai campuran bahan bakar dan udara sesuai dengan kebutuhan mesin. 2. Campuran antara bahan bakar dan udara akan lebih homogen. 3. Pembakaran yang dihasilkan lebih baik. 4. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin lebih optimal. 5. Emisi gas buang yang dihasilkan lebih rendah. Pada sistem EVI terdapat 3 sistem utama, yaitu sistem bahan bakar fuel system, sistem induksi udara air induction system, dan sistem kontrol elektronik electronic control system. Sistem bahan bakar pada mesin EVI berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ke ruang bakar mesin. Sistem bahan bakar EVI terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 1. Tangki bahan bakar yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar dalam jumlah tertentu di dalam kendaraan. 2. Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran-kotoran. 3. Pompa bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke injektor. 4. Selang atau pipa penyalur bahan bakar berfungsi sebagai media penyalur yang dilewati oleh bahan bakar. 5. Pipa pembagi atau delivery pipe berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke masing-masing injektor pada mesin. Sistem induksi udara. Sistem induksi udara pada sistem EVI berfungsi untuk menyediakan udara yang diperlukan saat proses pembakaran. Sistem induksi udara pada sistem EVI terdiri dari beberapa komponen, antara lain: 1. Throttle body terdiri dari katup throttle yang berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam intake manifold. Dan pada throttle body ini terdapat saluran ISC yang berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ketika posisi katup throttle tertutup pada posisi idle. 2. Air flow meter berfungsi untuk mengukur berapa banyak udara yang masuk ke dalam intake manifold. 3. Air intake chamber berfungsi untuk meredam fluktuasi udara yang masuk. 4. Intake manifold berfungsi sebagai saluran masuk udara menuju ke dalam ruang bakar. Sistem kontrol elektronik. Pada kontrol elektronik terdiri dari beberapa komponen, antara lain sensor-sensor, ECU, dan aktuator. Sensor-sensor pada sistem kontrol elektronik EVI berfungsi untuk menyensor atau mendeteksi atau mengukur kinerja dari mesin yang nantinya akan digunakan sebagai data inputan. Sensor-sensor EVI sendiri terdiri dari beberapa macam sensor, antara lain sensor WTS, sensor IATS, sensor MAP, air flow meter, sensor KNOK, sensor CKP, sensor CMP, dan lain-lain. ECU pada sistem EVI berfungsi sebagai otak atau pengontrol dari akuator-akuator. ECU akan mengontrol kinerja dari akuator-akuator berdasarkan data yang masuk dari sensor. Sedangkan aktuator sendiri adalah sebagai pelaksanaan atau komponen yang bekerja dan dikontrol oleh ECU. Control actor. Contoh aktuator pada mesin EVI adalah injektor, ISC, ISA, dan lain-lain.
Sekian dari saya penjelasan tentang pengertian sistem EVI. Saya Vertigo Dika Sanjaya dari kelas 10 TKR 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.